anak-anak sekolah minggu, semuanya bersuka cita kan aku? Hari ini kita akan beribadah lagi, beribadah secara online bersama dengan Sekolah Minggu Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Kapanjati. Semuanya bersuka cita kan aku? Iya, semua duduk yang rapi, tidak ada yang berjalan-jalan, bahkan tidak bercakap-cakap ketika ibadah sedang dilakukan. Karena kita ini berhadapan dengan Bapa di surga. Haleluya. Tetapi terlebih dahulu semua anak-anak ibu duduknya jangan cubit-cubitan ya aku, tetapi semuanya duduknya diam, tenang, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekarang lipat tangannya, kita mau berdoa karena kita mau memulai ibadah kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh lagi Tuhan melakukan ibadah online sekolah minggu Tuhan, bersama dengan anak-anak kami di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing. Berkatilah semua anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalaupun mereka Tuhan sedang berada di jalan, ataupun berada di rumah, ataupun dalam keadaan kurang sehat Tuhan, mari Tuhan semua melawat mereka. Engkau Tuhan yang melawat mereka, Engkau Tuhan yang memberikan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Memberkati musik kami, memberkati pujian penyembahan kami, memberkati firman Tuhan, dan memberkati doa-doa kami semua. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir, memberikan hikmat pengetahuan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ini dengan bersyukur, dengan bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk
apa kabarnya? Pasti luar biasa kan aku? Haleluya. Semuanya duduk yang manis. Tadi sudah memuji menyembah Tuhan kan aku? Hari ini dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya anakku setelah mengikuti pelajaran tatap muka? Bagaimana anakku? Pasti ada yang malas kan aku? Biasanya tidurnya jam 10 bangun. Sekarang harus sudah bangun pagi-pagi. Karena apa? Harus sekolah. Jadi harus dibiasakan. Covid akan berlalu, tetapi kita harus tetap maju nakku. Jangan kita bermalas-malasan. Karena orang yang malas pasti tidak akan mendapat upah. Jadi mari anak-anak ibu semua saat ini juga jangan bermalas-malas. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi teladan bagi teman-teman kita di mana kita berada, supaya kita menjadi disebut anak-anak Allah. Haleluya anak-anak ibu. Semuanya siapkan Alkitabnya, ambil catatannya yang sudah bisa menulis dan ambil kolektenya supaya jangan jalan-jalan ke sana kemari. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Jangan berjalan-jalan, duduk yang manis ya anakku. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh lagi Tuhan Yesus pada saat ini mau mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberikan hikmat bijaksana, sehingga Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak kami. Bahkan itu Tuhan boleh mengubahkan, memulihkan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati sekeliling di mana anak-anak kami berada. Bahkan berkati orang tua mereka yang mendampingi mereka, yang mengarahkan mereka ketika mereka mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya anak ibu, mari kita buka firman Tuhan. Ibu akan membawakan firman Tuhan dari Matius 5. Mari kita buka. Ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus, kita ambil salah satunya yang ada di dalam Matius 5 ayat 9. Yang berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita buka Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, anakku, berbahagialah orang yang membawa damai, yang membawa sukacita, damai sejahtera, karena itu akan disebut dengan anak-anak Allah. Jadi kalau kita membawa keributan, kalau kita membawa kekacauan, berarti kita bukan disebut dengan anak-anak Allah. Apa saja yang disebut dengan kita membawa damai? Bagaimana ceritanya? Bagaimana contohnya? Kalau kita adalah seorang pembawa damai di dalam sesuatu. Misalnya, kita di tengah-tengah teman-teman kita pada saat ini sudah sekolah PTN ya anakku. Walaupun sekolahnya masih 2 kali seminggu atau ada yang 3 kali seminggu, tetapi semuanya itu pasti kita sudah bertemu dengan teman-teman kita. Pasti kita sudah tegur sapa dengan teman-teman kita. Pasti kita sudah bertegur sapa dengan bapak dan ibu guru kita. Apakah kita pembawa damai di tengah-tengah mereka, ataukah kita pembuat kerusuhan di tengah-tengah mereka? Anak-anak ibu bisa menjawab di dalam hatinya masing-masing. Apa yang menjadi contohnya kalau kita membawa damai di dalam teman-teman kita? Misalnya, ketika teman-teman kita lagi asik berbicara, lalu kita datang untuk memotongnya, lalu kita datang untuk memberikan apa yang menjadi suara kita. Itu tidak baik. Itu tidaklah menjadi contoh yang baik sebagai anak-anak Allah. Kemudian, ketika kita diajari oleh bapak dan ibu guru kita untuk kita selalu bersopan santun ketika kita berbicara, tetapi kita tidak melakukannya. Ketika kita mau masuk ke tengah-tengah kelas, lalu pintu tidak kita ketuk, kita tidak mengucapkan salam,
Apakah itu kita namanya pembawa damai? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak melakukan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang melakukan yang sesuai dengan tata tertib, peraturan, dan ketentuan sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Begitu nakku, sama dengan di rumah juga. Sudah dikatakan supaya kita itu teratur untuk tidur jam berapa? Jam 10 paling lama. Tetapi kita selalu melanggar peraturan. Jadi setiap kita ada selalu kekacauan yang ada. Selalu kekacauan. Misalnya kalau kita mau makan juga di rumah, ibu kita di rumah, orang tua kita sudah membuat makanan di rumah. Yang dia misalnya sudah goreng ikan, lalu dia masak dengan enak. Kemudian kita makan, disuruh, apa yang kita jawab? Aku nggak mau ikan itu, aku mau yang ini. Yang tidak ada dia cari selalu. Itu adalah bukan orang yang membawa damai, tetapi yang membawa kekacauan, yang membawa kesialan, yang membawa kesibukan, kekesalan kepada orang-orang yang dia hadapi. Itu bukan disebut dengan anak-anak Allah. Itu bukanlah anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 17, Yakobus 1, kita buka ya anakku, Yakobus 1. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua katanya pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi kalau itu ada yang kita lakukan yang tidak baik, itu berarti datangnya dari mana anakku? Itu berarti datangnya dari setan. Tetapi yang baik itu adalah semuanya itu datangnya dari Allah. Kalau kita melakukan yang baik, yang membuat damai di sekitar kita, yang membuat orang senang dengan arti kata, maka kita ini layak disebut dengan anak-anak Allah. Jangan kita waktu kita belum datang, ada teman-teman kita yang sedang bermain, lalu kedatangan kita membuat teman-teman kita kesal. Kita adalah pengacau namanya. Tetapi anak-anak Allah, anak-anak sekolah minggu, jangan demikian. Tetapi mari lakukan. Mari yang terbaik kita lakukan. Mari berbuat baik kepada setiap orang. Mari membawa damai dimanapun kamu berada. Jangan membuat kekesalan kepada orang tuamu. Jangan membuat kekesalan kepada guru-gurumu. Jangan kamu membuat pertengkaran dengan teman-temanmu. Karena itu bukanlah datangnya daripada Bapa di surga. Tetapi datangnya dari mana? Dari setan. Jadi buat anak-anak ibu yang hari ini, mungkin banyak anak-anak ibu yang sifatnya gimana ya? Yang katanya sifatnya seperti menyebalkan ya kan? Kadang-kadang sudah dilarang tidak mau. Kadang-kadang sudah dibilangin juga tidak mau. Itu namanya bukan anak Allah. Anak Allah itu membawa damai dimanapun berada. Setiap kita datang, orang merasa damai. Jangan kehadiran kita, orang menjadi jengkel. Jangan oleh karena kita, orang jadi bubar. Tetapi biarlah dengan kedatangan kita, orang bersuka cita. Iya kan aku? Jadi buat anak-anak ibu semuanya, mari lakukan apa yang dikatakan firman ini. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita disebut dengan anak-anak Allah, berarti kita adalah pewaris daripada Allah sendiri. Jadi kalau kita bukan disebut anak-anak Allah, berarti kita bukan pewaris dari Allah itu. Jadi kita pewaris siapa anakku? Mungkin kita pewaris setan ya kan. Tetapi itu tidak boleh bagi kita. Anak-anak sekolah minggu jangan. Itu tidak boleh anak-anak sekolah minggu miliki. Yang boleh anak-anak sekolah minggu supaya mau belajar dari kecil, mari biasakan untuk kamu hidup dengan damai.
untuk kamu hidup dengan tidak menyebalkan orang lain, untuk kamu hidup dengan tidak mengganggu kesenangan orang lain. Tetapi mari patuhi setiap aturan yang ada. Mari kau mari mau ikuti aturan. Kalau mau sekolah minggulah dengan baik. Kalau disuruh berdoa, berdoalah dengan yang baik. Kalau mau melayanilah dengan baik. Sehingga apa anakku? Sehingga kita menjadi orang-orang pembawa damai bagi setiap orang. Sehingga orang berkata, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah cerminan Tuhan, cerminan Bapa di surga, yang membuat kita ini bisa dikenal sebagai pengikut Kristus karena kita tidak membuat kacau. Jangan nanti ketika ada keributan, nanti kalau kamu sudah sampai besar, kalau dari kecil sudah tidak dibiasakan, kamu nanti akan kebiasaan menjadi apa? Menjadi orang-orang yang membuat kekacauan. Setiap kehadiran kita membuat orang lain jadi tidak senang kepada kita. Setiap kehadiran kita membuat orang tua kita kadang jengkel kepada kita. Setiap tingkah laku kita membuat guru-guru kita tidak menyukai kita. Itu akan mempengaruhi daripada predikatmu di sekolah, dan akan mempengaruhimu kalau kamu nanti membiarkan itu terus ada di dalam hidupmu. Ibaratnya itu menjadi kutu dalam tubuhmu, itu menjadi kutu dalam hidupmu yang terus-menerus mengganggumu sehingga engkau terbiasa. Jadi mulai dari kecil, mari mulai dari kecil. Ketika kita datang, orang senang melihat kita. Ketika kita ada di situ, orang bersuka cita. Ketika kita ada di situ, segala sesuatunya bisa aman. Sehingga kamu menjadi terbiasa sampai kamu kepada besarnya. Dan kamu akan menjadi anak kesayangan Allah. Dan apa saja yang kamu minta, pasti Bapa di surga akan memberikannya. Karena apa? Karena kamu adalah anak-anak Allah yang menjadi pewaris daripada Tuhan itu sendiri. Jadi buat anak-anak ibu, mari tanamkan ini. Hafal ya anakku. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nanti firman Tuhan kita juga akan ada nanti ketika kita mengikuti Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya anakku. Walaupun itu secara online, tetapi mari semuanya bersemangat. Oleh karena pandemi yang sedang ada, mari terus kita berdoa sehingga tahun depan kita sudah bisa melakukan Natal dengan PTM tatap muka, dan juga di tahun depan kita sudah beribadah sekolah minggu seperti biasa. Mari kita doakan agar pandemi ini semakin menipis ya kan, semakin habis lah. Tidak ada lagi angkanya sehingga kita bisa melakukan ibadah kita sebagaimana biasanya pada 2 tahun yang lalu, ya kan aku? Jadi mari kita berdoa supaya kita tetap dalam protokol kesehatan, semuanya sehat. Pakai terus protokol kesehatan, rajinlah cuci tangan dan rajinlah memakai masker, dan hindarilah untuk berkerumun-kerumun ya anakku. Sekalipun kamu sudah pergi ke sekolah, tetapi jangan dulu berpeluk-pelukan dengan teman, bergandengan tangan. Walaupun itu teman, tetapi mari jaga jarak ya anakku. Mari jaga jarak supaya COVID-19 ini berlalu dan kita bisa hidup sebagaimana biasanya. Haleluya anak-anak ibu. Pasti anak-anak ibu bisa mengerti. Kalau anak-anak ibu selalu ibu katakan di dalam firman Tuhan supaya kita melakukan protokol kesehatan. Kalau kamu melakukannya, kami juga sangat senang. Berarti kamu juga disebut anak-anak Allah yang membawa damai, yang melakukan perintah, yang melakukan peraturan, yang melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru-gurunya. Jadi kami sangat berbahagia. Kalau kami pun orang tuamu berbahagia, kalau kami berbahagia, berarti Bapa di surga juga pasti berbahagia. Lalu Tuhan akan memberikan apa yang menjadi doa-doa kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung,
orang yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa nantinya. Sehingga hidupmu, selama hidupmu kau bisa dipakai untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Haleluya anak-anak ibu. Biarlah semua kita membawa damai, semua membawa sukacita dimanapun kita berada, supaya kita menjadi teladan dan panutan bagi semua orang. Haleluya. Haleluya. Pasti semuanya diberkati dengan firman Tuhan ini, kan aku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya anak ibu. Saat ini mari berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia, mengagungkan Dia sebelum kita berdoa. Dan kita sudah mendengarkan firman, agar kita layak disebut menjadi anak-anak. Kita angkat pujian kita kepada Dia. Kita katakan kepadanya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai pada saat ini, semuanya karena kasih karunia. Dan kalau kami bisa hidup, biarlah kami tetap bernyanyi dan kami tetap bermasmur Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar dijadikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak Ibu. Mungkin ada yang baru bergabung bersama dengan kita di tempat ini, bersama dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Kemenjahe di acara sekolah minggu online kita pada hari ini. Mungkin ada yang baru pertama, dan kita berdoa dan juga buat orang-orang tua kami yang mendampingi anak-anak kami. Kita juga berdoa dan juga kita berdoa bagi yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya. Dan kita percaya dengan bilur-bilur Yesus yang berkuasa, kita sudah disembuhkan. Haleluya. Mari semua anak-anak Ibu tetap dalam posisi berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang mulia. Kami sudah mendengarkan firman, bahkan kami sudah mendengarkan Tuhan sebagaimana kami tetap hidup di dalam dunia ini. Biarlah kami tetap menyenangkan Engkau, kami tetap memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyertai anak-anak kami yang baru pertama kali hadir pada saat ini. Masuklah ke dalam hati mereka, tinggallah di dalam hati mereka. Jadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sembuhkanlah semua sakit mereka, apapun yang sedang mereka alami pada saat ini. Jika mereka dalam keadaan kurang sehat, jika mereka sedang dalam masalah, ataupun orang tua mereka sedang dalam masalah, mari Tuhan Kau lawan mereka. Mari Tuhan Kau sembuhkan dengan bilur-bilur yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang baik dan luar biasa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Diagungkanlah Kau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur, haleluya. Silakan duduk anak-anak Ibu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya diberikan kepada orang tua supaya dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru-guru sekolah minggu anakku. Semuanya itu pasti membawa berkat bagi orang tua kita. Karena apa anakku? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita memberi, maka Tuhan akan mengembalikan pemberian yang kita beri itu sampai kepada 100 kali lipat. Jadi mari anak-anak Ibu, dari mulai kecil, mari belajar memberi kepada Tuhan agar Tuhan juga memberi kepada kita. Haleluya anak-anak Ibu, siapkan persembahannya. Mari kita kumpulkan persembahan kita, kita angkat pujian kita mengikut Yesus keputusan.
Mari kita bersatu di dalam doa, semua bangkit berdiri, kita satukan hati kita tutup ibadah kita ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Di dalam pujian penyembahan kami Engkau hadir Tuhan. Bahkan di dalam doa-doa kami percaya Engkau sudah mengabulkan. Kami hanya menunggu waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Pada saat ini juga kami bersyukur buat firman yang mengajari kami untuk tetap Bapa menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Mulai dari kecil ini akan kami terapkan hingga kami pada usia remaja, dewasa, bahkan sampai kepada orang tua dan kakek nenek. Sehingga dimana keberadaan kami Tuhan tidaklah membawa orang kesal Tuhan, tetapi membawa damai sejahtera yang daripada sepengetahuan kami bisa lakukan Bapak. Sepanjang Engkau tetap mengajari kami dan memberikan hikmat bijaksana kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus buat persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan kami sudah dapat memberi Tuhan. Kami tahu pada masa-masa kesukaran ini Tuhan, kami tetap diajari untuk tetap bersyukur dan memberi. Supaya Engkau juga memperhatikan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat semua anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka Bapa, memberkati pemusik, memberkati Bapa anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pujian penyembahan. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam multimedia, yang terlibat di dalam Bapa mengajari anak-anak ini Bapa, untuk bisa Bapa menyajikan Bapa semuanya yang kami sajikan pada saat ini. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan Kau memberkati kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami kembalikan segala syukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami tutup ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Amin.